Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firman Syah Siap dengan NIM 23012. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 3 Jarkom, yaitu membangun jaringan switch dan router. Yang pertama yaitu buka Cisco. Kita lihat dulu perintahnya. Yang pertama, gunakan perintah berikut memberikan template jual IPv6 dan IPv6. Oh, yang pertama kita anu, masukkan dulu perangkatnya, kebetulan perangkatnya. Itu pertama satu router 224 yang 4221 di sini tidak ada. Kita pakai yang 4321, lalu satu switch yang 2960 dan PC2. Setelah itu kita ganti namanya chip B ini ke R1, lalu satu PC A. Lagi ini kita ini memberikan template soal IPv6 dan IPv6. Caranya yaitu di S1 kita klik PLI, kita start di enable, lalu kasih final. Setelah itu masukkan ini, lalu refresh. Nah, kalau begini itu sudah kita silang, lalu ke latihan satu. Sambungkan perangkat yang pertama, sambungkan perangkat yang diperlihatkan dalam diagram topologi. Kita sambungkan perangkatnya seperti ini. Kita pakai kabel strek dari PCA ke switch 1 dan F6. Kita sambungkan lagi dari switch 1 5 ke router ke switch 1, dari router ke PCB. Nah, ini nyalakan power on pada semua perangkat dalam topologi tersebut. Kita on-kan di router, yaitu di config ini on. Setelah hijau semua, setelah itu inisiasi dan reload router dan switch. Itu sudah, lalu mengkonfigurasi. Langkah latihan kedua mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Kita konfigurasi dulu PCA, stop, pakai IP configuration. Kita lihat kita lihat seperti di tabelnya, PCA dengan IP ini
Default gateway-nya yang ini. Kalau masukkan IPv6-nya itu yang bawah ini. Yang 64 itu taruh yang pojok. Lalu default gateway-nya itu yang ini. Setelah sudah, kita lanjut ke PCB. Sama seperti PCA tadi. Jadi, PCB pakai yang bawah ini. Default gateway-nya pakai yang ini. IPv6-nya yang bawah ini. Gateway-nya udah selesai, kita silang. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ping dari PCB ke PCA. Oh, ping PCB dari jendela command prompt pada PCA. Kita ping itu di ini ping ping kalau ngeping PCB itu kita lihat IP-nya PCB yaitu berapa ping. Kita tunggu. Kalau gini, nah, kalau gini itu berarti tidak bisa atau tidak sampai ke PCB. Setelah itu langkah selanjutnya, jika ping tidak berhasil, mungkin Windows Firewall perlu untuk dimatikan. Kita coba matikan dulu Windows Firewall-nya di kontrol panel sistem and security. Ini kita cek Windows Firewall. Ini tadi sudah saya matikan tapi tetap nggak bisa. Berarti mengapa ping tidak berhasil? Itu karena apa? Dari PCA ke PCB ini kan melewati ada switch dan routernya dan switch dan routernya itu belum dikonfigurasi dari tidak bisa sampai ke PCB. Lalu lanjut ke langkah 2, konfigurasi router. Sekarang mengkonfigurasi routernya.
Setelah itu kita jelaskan, yaitu buka konsol dengan tekan modus privilege, exit, lalu masuk ke modus configuration, yaitu ini, Mas- masuk ke modus configuration, yaitu konfigurasi terminal, lalu masuk ke router config ini, lalu terus berikan nama perangkat itu pakai hostname ini, pakai hostname, terus berikan kelas sebagai password transkripsi privilege access, itu yang ini, lalu berikan Isco sebagai password, enablekan login, itu pakai yang ini, lalu berikan Cisco sebagai password PTY dan aktif login, itu yang ini, lalu buatlah suatu banner yang memperingatkan siapa saja yang mengakses perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang, yaitu membuat banner jika jaringan kita dilihat akan keluar ini, jangan kita tulis jangan dilihat ini, lalu 9 konfigurasikan dan aktifkan kedua interface pada router, itu ini interface, lalu klik namanya personal, lalu konfigurasikan deskripsi interface, setiap interface itu yang ini konfigurasinya, yang kasih IP ini, lalu aktifkan routing IPv6, itu yang IPv6, itu yang ini, lalu simpan, simpan itu ada di copy running config ini, setelah simpan kita atur jamnya itu pakai ini clock set and variable display 47 lalu kita coba ping PC B dari jendela komen PC A. Oke, kita lihat IP PC B. Ya, kita konfigurasi ternyata bisa. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu apakah ping Anda berhasil? Ya, jika berhasil jelaskan. Itu karena saya sudah mengonfigurasi routernya ini agar bisa berjalan, agar PC A bisa mengakses ke PC B. Selanjutnya, langkah ketiga, menampilkan informasi perangkat, menggunakan show untuk mengambil informasi interface dan routing dari router dan switch. Langkah pertama, tampilkan tabel routing pada router. Kita itu switch. Perintahnya yaitu
Setelah itu kita menjawab pertanyaannya, kode apa yang digunakan oleh BRI itu untuk mengindikasikan satu jaringan, yaitu yang satu jaringan yaitu yang ini C sama L ini. Kalau C itu connect, connected, kalau L itu link lokal. Berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C, yaitu ada dua di sini. Lalu jenis interface apa yang diasosiasikan ke router berkode C itu ini kayak gigabit Ethernet 00. Lalu gunakan perintah show IPv6 route pada router satu untuk menampilkan informasi rute IPv6. Oh, setelah itu muncul. Lalu langkah kedua, tampilkan informasi pada router satu gunakan perintah show IP interface untuk memunculkan. Nah, ini sudah muncul. Lalu kita jawab pertanyaannya, apa status operasional dari interface G01, yaitu ini jawabannya Gigabit Ethernet 001 is up. LAN protokol is up. Lalu apa alamat media access control dari G01? M access-nya yaitu ini. Lalu bagaimana internet address itu yang ini? Setelah itu untuk informasi IPv6 masukkan perintah show IPv6 interface. Lalu langkah ketiga, tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Masukkan IP interface, masukkan perintah ini ke sini. Nah, ini sudah muncul. Setelah itu kita jawab pertanyaannya. Untuk melihat informasi interface IPv6, masukkan perintah show IPv6 interface brief dan R1. Oh, sebelum itu kita belum melakukan langkah ketiga, yaitu konfigurasikan switch ini. Kita konfigurasi dulu. Kita namai pakai hostname. Lalu kita beri nama. Berikan nama, sudah kita berikan nama, lalu matikan DNS lookup itu ini sudah, lalu kita selanjutnya konfigurasikan dan aktifkan interface LAN pada switch satu. Itu caranya. Terus, LAN.
Itu konfigurasikan. Itu kita berikan. Terus, setelah itu kita konfigurasikan default gateway untuk switch satu. Nah, setelah komplit, kita dulu, lalu kita masuk ke setelah masuk default gateway-nya, kita langsung buatkan. Setelah itu kita simpan. Nah, selesai. Lihat dulu makanya yaitu setelah kita menyimpan lalu kita coba ping. Nah, begini. Ya bisa. Selanjutnya kita lanjutkan pertanyaan yang tadi. Hmm, Kita berikan perintah ini.
Nah, selesai. Terus sekarang masukkan pintas di S1 tweet satu di tweet satu. Kita masukkan di sini. Ternyata bisa juga. Setelah itu Libra interface. Konfigurasi seperti apa yang harus digunakan untuk menandingannya up seperti yang kita berikan tadi untuk interface 001 konfigurasinya seperti yang saya lakukan tadi. Lalu yang kedua, apa yang terjadi jika Anda salah mengkonfigurasi interface G001 pada router tersebut dengan IP address 192.168.1.2 ini akan tidak bisa soalnya tadi yang G001 itu pakai IP address-nya itu yang ini 192, jadi tidak bisa diakses nantinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.